Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kita ada sampai saat ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan dengan apa kita mau balas segala kebaikan Tuhan. Selain kita mau datang lebih lagi untuk kita bersekutu meninggikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Engkau naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi ini Tuhan kami datang Tuhan dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Layakan kami Bapa. Kiranya ya Tuhan ini senantiasa boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ambil alih Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami boleh dikasih kesempatan kembali Tuhan, untuk kembali Tuhan beribadah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ini suatu kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Roh Kudus, Engkau senantiasa menuntun kami Tuhan. Kami yang lemah Tuhan, Kau kuatkan. Haleluya, haleluya. Kami yang berbeban berat Tuhan, Kau yang bukakan jalan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah kami hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Roh Kudus bekerja senantiasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkat yang Kau berikan ya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus atas semua yang telah Kau berikan Tuhan. Engkau izinkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya lewat iman kami Tuhan, Kau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami ya Tuhan di dalam perjalanan Tuhan untuk datang menyembah Kau di tempat ini Tuhan. Engkau percepat langkah mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka, tibakan dengan selamat Tuhan. Biar kami boleh memuji, memuliakan Engkau bersama Tuhan. Terlebih Tuhan kami boleh menerima berkat firman yang Engkau berikan lewat hamba-Mu nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau bersorak-sorai Tuhan di dalam nama-Mu Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Lewat puji-pujian yang kami angkat Tuhan. Haleluya. Biarkan hati kami Tuhan senantiasa mengagungkan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk beribadah di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami mau lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu. Kami menyembah, kami meninggikan, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Haleluya. Layakan hatimu mengucap syukur. Alam semesta
Alam semesta melukiskan dasar
Ambil alih seluruh hidup kami pagi hari ini. Karena kami siap untuk bersorak, kami siap untuk meninggikan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami siap memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Amin. Coba lihat kanan kiri muka belakang. Berikan salammu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mati tetapi dia bangkit, memberikan kebenaran di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Tuhan kita, mari kita putarkan bersukacita. Haleluya. Bersama-sama Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku. Hidupku dipulihkan Tuhan. Allah Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik.
Oleh darah anak domba Allah kita dibebaskan, bahkan oleh darah anak domba Allah kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita dibebaskan. Di pagi hari ini kita mau katakan Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata-kata lain yang kami naikkan selain kami mau berucap syukur. Kami mau berkata terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Engkau Allah yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Lawat kami pagi hari ini Roh Kudus. Kami rindu terus menikmati Engkau. Kami rindu mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Terima kasih Tuhan.
karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan kamu. Hidupku menghadapi Haleluya. Tanda mujizat sertai Dia. Kenapa ada mujizat-mujizat Tuhan menyertai setiap Dia. Jadi bukti. Mari sama kita semua bangkitkan diri. Katakan hidupku menghadapi. Katakan kedua tanganmu, katakan Tuhan, bekerjalah setiap hari. Biarlah mujizat-mujizat datang kami. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti. Katakan hidupku, haleluya. Hidupku menghadapi Dia. Ada mujizat-mujizat menyertai setiap mujizat sertai Dia. Bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Kau mesti katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara merasakan mujizat-mujizat Tuhan bagi hari ini. Mujizat serta Dengan iman, tiap langkahku. dengan iman kita mau katakan ada tanda-tanda mujizat menyertai kami pagi hari ini. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, haleluya. Saya bicara hidupku, hidupku Menghadapi firman-Mu. kami membuka hati kami lebih dalam berani. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Di dalamku. Jadi bukti hidupku, haleluya. Hidupku menghadapi haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika kami bersama dengan Engkau dan Engkau ada di dalam hidup kami, ada mujizat-mujizat akan menyertai kami. Dan kami percaya lewat kebangkitan-Mu ada mujizat-mujizat yang akan terjadi di setiap pribadi kami. Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau akan, oh Tuhan, menolong, memberkati setiap kehidupan kami. Bahkan di setiap pergumulan yang kami hadapi pagi hari ini, kami mau katakan dengan iman kami sudah dibebaskan. Kuasa darah-Mu menyucikan kami, kuasa darah-Mu membebaskan kami. Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Kami rindu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami pagi hari ini. Kami rindu ada lawatan Tuhan terjadi bagi kami pagi hari ini. Roh Kudus berkarya lebih dalam bagi kami. Urapi hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan pagi hari ini. Urapan baru mengalir bagi hamba-Mu. Kuasa otoritas Allah menjadi bagian hamba-Mu pagi hari ini.
Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu bagi kami lewat hamba. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dan kami akan siap memberikan korban persembahan yang pertama. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan pertama dijalankan anak Allah Yesus. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan hati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku katakan, maka ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup berarti. Hidup jadi berarti Dia hidup. Puji Tuhan, terima kasih atas setiap korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan anugerahkan kita kesehatan sehingga kita bisa beribadah. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita akan baca dalam Matius 28. Saudara lihat dalam perikop di sana adalah kebangkitan Yesus. Nah, saya akan masih membawa topik tentang kebangkitan, saudara. Tentang kebangkitan nanti kita akan bahas, tentu ada kebangkitan Yesus, ada kebangkitan orang percaya. Ya, bahkan ada 4 poin mungkin saya akan menyiapkan mengenai kebangkitan ya, tentang Yesus ini dan juga kebangkitan orang mati, maksud saya, entah orang mati dalam Tuhan atau tidak. Nanti kita akan membahas itu. Ada juga kebangkitan iman yang kita lihat daripada Simon ya, ketika imannya sudah tidak ada dan dia melihat Yesus, dia bangkit iman. Nah, mungkin 4 poin kita akan bahas. Kenapa saudara kita akan masih membahas kebangkitan? Karena begini, saudara tahu bahwa ketika Yesus bangkit, ketika Yesus bangkit itu kan masih ada 40 hari di muka bumi, kan begitu saudara. Masih ada 40 hari, nanti hari ke-40 baru kita akan peringati lagi namanya kenaikan. Ya begitu ya, kenaikan Yesus ke sorga. Jadi tema kita saudara dalam topik kebangkitan ini akan berbicara terus saudara dalam tema-tema kecil kita mengenai Yesus itu bangkit. Nah, kedua begini, sebelum saya ajak saudara membaca Alkitab, saudara ingat ya, Alkitab beberapa bulan lalu mungkin saya pernah ajarkan itu, bagaimana cara saudara memandang Alkitab. Alkitab itu harus dipandang saudara dengan iman, bahwa engkau harus percaya Alkitab adalah firman Allah. Itu langkah awal memandang Alkitab. Saudara jangan datang dengan saya harus mengerti Alkitab baru saya percaya. Itu prinsip yang salah menghadapi Alkitab. Jadi ketika saudara menghadapi Alkitab, sebelum saudara baca, saudara harus percaya Alkitab adalah firman Allah. Itu caranya. Langkah kedua, saudara, Yesus berkata, dan ajarlah mereka. Nah, selanjutnya setelah engkau percaya Alkitab adalah firman Allah, engkau harus berusaha mengerti. Bisa paham, saudara? Itu langkah kedua. Ya, jangan ditukar. Jangan ditukar. Kalau ketika saudara tukar, saudara itu berbahaya. Berbahaya dalam posisi iman saudara. Jadi sekali lagi, menghadapi Alkitab, langkah pertama adalah percaya. Langkah kedua apa saudara? Berusaha untuk mengerti. Makanya pola saya kalau berkhotbah di sini saudara, jadi pola yang ngajar saudara. Ya, supaya saudara ngerti. Oke. Mari kita baca dulu Alkitab saudara. Kita baca dalam Alkitab kita dalam kebangkitan Yesus dalam Matius 28 ayat 1 perikop ini kita baca ya, satu perikop ini sampai 10. Mari bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Bergantian membacanya ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah pembangunan yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya, lalu duduk di atas. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya, malaikat ini ya, putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu tertakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tadi penjaga prajurit Romawi ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita ke tempat dia kembali. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka sudah pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, mengenai kebangkitan Yesus, saudara, kita berbicara saat ini, saudara, bahwa Yesus setelah bangkit, tadi saya katakan dia ada 40 hari ya di muka bumi. Dan selanjutnya saudara, bahwa kebangkitan Yesus, saudara, harus pahami begini ya, saudara, bahwa bahkan ini kan menjadi doktrin bagi kita orang Kristen, khususnya juga yang ada di GPDI, saudara, itu menjadi doktrin utama. Karena ketika kita begini, saudara, mau lihat orang Kristen, saudara, itu dia ada tentang Yesus, ada 3 prinsip utama. Orang Kristen itu, ini ke pribadi Yesus ya, orang ini percaya Yesus itu Tuhan, itu pertama. Karena ada orang Kristen percaya Yesus tapi tidak percaya Tuhan, dia itu Tuhan, maksudnya begitu. Yesus hanya manusia biasa, tidak Tuhan, tidak Yahweh, seperti ajaran Pak Erastus ya. Dia percaya Yesus itu tapi bukan Yahweh. Nah, tapi Kristen, nah ini juga hati-hati, saudara ya. Nah, ada, jadi sehingga melihat orang Kristen betul-betul Kristen, saudara, dalam melihat pribadi Yesus itu ada 3 source patokan. Dia harus percaya Yesus itu Tuhan atau Yahweh. Yahweh itu penulisan bahasa Ibrani ke Indonesia itu artinya Tuhan. Itu maksudnya ya. Nah, kedua, saudara, harus melihat Yesus itu mati. Dia percaya nggak Yesus itu mati? Nah, ini prinsip iman luar biasa bagi orang Kristen. Kalau dia tidak percaya Yesus itu mati, saudara, itu bukan Kristen. Bukan Kristen sungguh-sungguh. Orang Kristen sungguh-sungguh harus percaya Yesus itu mati. Amin, saudara. Nah, yang ketiga adalah tentang Yesus bangkit. Ada orang Kristen tidak percaya Yesus itu mati, tidak bangkit. Tidak. Saksi Yehova masuk di Kristen, saudara. Dia tidak percaya Yesus itu mati, bangkit. Dia percaya bahwa, dia tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tadinya saksi Yehova itu. Dan dia tidak percaya Yesus itu sudah bangkit, balik ke sana, itu punya tubuh. Tadi dibilang tadi dia sudah bangkit, mereka peluk dia, kan begitu ya. Saksi Yehova tidak. Mereka bilang dia itu sudah balik ke sana jadi Bapa lagi, itu cuma Bapa. Nah, sehingga saudara, ini juga bukan Kristen sebetulnya. Jadi ini adalah benalu-benalu di dalam Kristen yang sesungguhnya yang diajarkan Kristus. Ya, yang saya bilang tadi ya, saudara, yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, bahkan mereka percaya Yesus itu hanya Bapa, itu saksi Yehova juga. Nah, sekali lagi saudara, bagi kita saudara, bahwa saya bilang dalam pribadi Yesus ada 3 prinsip utama dalam kita beriman terhadap Yesus. Bahwa pertama, Yesus itu apa saudara? Tuhan. Kedua, kita harus percaya dia itu mati. Yang ketiga, dia itu bangkit. Nah, ini prinsip iman utama dalam orang Kristen terhadap Yesus. Kalau 3 ini saudara bergeser, dia itu bukan orang Kristen, dia itu hanya benalu dari orang Kristen. Nah, itu saja. Oke, kita lanjut ya saudara. Sebelum saya masuk pada poin-poin pembahasan kita,
Nah, saudara, kita tahu bahwa kebangkitan ini adalah konsep yang Tuhan buat tentunya, saudara, dan Tuhan menjadi apa? Menjadi contoh lah, saudara ya, menjadi contoh pertama bahwa di mana konsep kebangkitan itu memang akan terjadi kepada semua manusia. Manusia itu selalu akan terjadi, saudara, kecuali Yesus datang hari ini, kita tidak mati, tetapi diubahkan, kata firman Allah. Tetapi saudara, kita lihat bumi ini sudah berjalan ribuan tahun, sudah baik orang percaya Yesus dan tidak percaya sudah mati. Tetapi ada namanya konsep kebangkitan, dan Yesus sudah memperlihatkan itu, mati dan bangkit kembali. Jadi ada namanya kebangkitan, yang nanti kita akan bahas pada poin yang ketiga, itu tentang kebangkitan manusia. Itu bicara tentang baik orang percaya dan orang tidak percaya. Lanjut lagi begini ya, saudara. Kalau kita, saya pernah katakan begini ya saudara, tapi saya ulangi ya. Kita lihat, kalau kita mau selamat, atau orang mau selamat, kita kan sudah selamat ya. Kalau orang mau selamat itu, dia hanya percaya Yesus itu tuh Tuhan, kan itu prinsipnya, saya bilang tadi pertama. Tapi begini ya saudara, itu kalau orang mau selamat. Tapi kalau kita lihat, itu kalau, atau kita begini ya, orang tanya, cara saya supaya selamat gimana kalau orang tanya kepada saudara? Berarti saudara jawab adalah caranya, percaya Yesus adalah Tuhan, juru selamat. Kamu selamat, itu caranya. Nah, tapi kita lihat itu dari kita ya, untuk selamat kepada Tuhan. Tapi bagaimana cara, masih di cara ya. Cara Tuhan menyelamatkan kita sudah tahu. Gimana caranya? Hah? Cara Tuhan menyelamatkan kita? Mati, kubur, bangkit. Amin, saudara. Itu cara Tuhan. Jadi kalau cara orang selamat hanya percaya Yesus itu tuh, tapi cara Tuhan menyelamatkan kita, dia harus mati, kubur, bangkit. 1 Korintus 15 minggu lalu sudah dibaca ayatnya itu ya, bahwa dikatakan bahwa kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kepercayaan. Nah gitu. Oke, jadi itu ya saudara, jadi saudara paham tentang konsep bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Selanjutnya lagi saudara, sebelum saya masuk dalam poin-poin kita, saudara, bahwa kita tahu ada Paskah, saudara. Kebangkitan itu kita memperingati, menyebut kita itu Paskah. Jadi ada Paskah, hari kebangkitan lalu ya, hari Minggu lalu kita berkata, oh selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Bahkan anak-anak bikin telur Paskah begitu ya saudara. Ada Paskah di sana. Nah saudara ingat ya saudara, bahwa di dalam Alkitab itu kalau saudara dari elektronik saudara akan tulis Paskah, itu kan keluar banyak sekali Paskah. Hari Raya Paskah ini adalah hari raya perayaan besar bagi orang Yahudi. Tapi ingat bahwa Paskah di dalam Alkitab, kalau saudara baca Paskah, itu bukan Paskah orang Kristen. Itu Paskah orang Yahudi. Ya, Paskah orang Yahudi. Paskah orang Yahudi itu adalah memperingati ketika pada waktu Tuhan berfirman kepada orang Israel pada waktu di tanah Mesir. Tuhan bilang bahwa akan ada kematian anak sulung melanda di tanah Mesir. Entah itu orang Mesir, entah itu orang Yahudi, pokoknya akan ada kematian. Sekarang bagaimana caranya supaya tidak ada kematian? Tuhan ajarkan mereka. Kamu sembelih domba, ambil darahnya, oleskan di ambang pintu. Taruh tanda darah di sana. Pokoknya di mana ada tanda darah, aku akan melewati rumah itu. Ini Paskah artinya melewati. Jadi saudara, makanya saudara, kita orang-orang percaya, ya saya ini kan kita orang percaya Yesus itu, makanya kita ini ditebus oleh darah Kristus. Makanya di mana ada tanda darah Kristus, tidak akan ada neraka melewati kita. Lewat kepada kita, yang ada kita masuk surga. Amin. Nah, itulah saudara, semenjak dari itu, tanda darah itu, orang Israel merayakan Paskah, disuruh oleh Tuhan. Jadi mereka rayakan Paskah. Makanya Yesus itu pada waktu mau disalib, saudara, itu orang Israel sedang mau merayakan perayaan besar bagi mereka. Ya, nama itu adalah perayaan Paskah. Jadi Paskah Yahudi. Jadi ingat ya saudara, kalau kita Paskah, saya bilang lalu saudara, beberapa waktu lalu, bahwa memang Paskah orang Yahudi mengacunya dari orang Israel dilewati malaikat maut. Ada tanda darah di ambang pintu. Itu acuan mereka kalau mereka merayakan Paskah. Tapi kalau kita juga menyebut Paskah,
Kenapa kita disebut Paskah? Karena peristiwa Yesus itu terjadi pada waktu perayaan Paskah orang Yahudi, begitu saudara. Nah, sehingga saudara diadopsilah memang bagi kita orang Kristen menyebut juga itu Paskah Kristen. Paskah Kristen bukan mengacu di tanah Mesir, tanda darah itu, tapi mengacu Yesus disalib, mati dan bangkit. Itu Paskah orang Kristen. Ya, makanya kita ya mengambil itu Paskah. Nah, gitu. Jadi kalau kita orang Kristen pasti saudara langsung tahu, oh Paskah ini. Tapi kalau sudah bicara dengan orang Yahudi, Paskah ya pasti mereka tidak akan berkata itu Paskah Yesus. Paskahnya di tanah Mesir pada waktu itu. Oke, itu pengertian bagi saudara untuk saya bagikan. Saya akan masuk begini saudara. Oh saudara juga ingat ya, jadi di dalam Alkitab juga menulis gitu ya, kalau tidak salah dalam Bilangan 9 ayat 1 sampai 3 mungkin ya saudara, di sana bahwa memang bulan 4 ya saudara, bahwa terjadi Paskah di sana. Makanya kita selalu di bulan 4-nya orang Yahudi itu antara Maret dan April. Jadi kita dari tengahnya Maret, tengahnya April begitu mereka. Jadi kita kan punya Paskah juga, kadang-kala Maret, kadang-kala April begitu, karena bergeser-bergeser. Nah lalu saya sudah sempat katakan bahwa Paskah kita itu bergantung bukan pada tanggalnya. Kalau Natal kepada tanggalnya, wajib ke tanggalnya. Tapi kalau Paskah saudara bukan bergantung pada tanggalnya, tapi bergantung pada harinya. Wajib hari Jumat karena harus bangkit hari Minggu. Ya, oke. Mari kita masuk pada poin pembahasan kita saudara. Saya akan bahas 4 saudara ya, pelajaran penting mengenai peristiwa kebangkitan Yesus. Pertama kita akan bahas tentang kebangkitan Yesus terjadi di hari Minggu. Kedua, kebangkitan kemanusiaan Yesus. Ketiga, kebangkitan tubuh orang percaya sama dengan tubuh Yesus. Yang keempat, kebangkitan iman orang percaya. Poin pertama kita akan bahas saudara mengenai kebangkitan Yesus terjadi di hari Minggu. Mari balik pada ayat 1 tadi. Kita bahas ini. Baca lagi sama-sama saudara. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Sampai di situ dulu. Saudara perhatikan, jadi kita tahu bahwa Yesus itu mati di hari Jumat. Kan begitu saudara ya? Hari Jumat dia mati, makanya kita peringati Jumat Agung. Mungkin dia mati sekitar jam 3. Jadi tinggal 3, 4, 5, 6. Oh hitungnya 3 ya, 4, 5, 6. Jam 6 sore itu pergantian hari bagi orang Yahudi. Jadi hari pertama itu cuma dihitung 3 jam saja. Tapi konsep penghitungan hari bagi orang Yahudi, mau 1 jam, mau 2 jam, itu sudah dihitung 1 hari. Itu ada cara hitungan mereka. Ya, mau hitung 1 hari 1 malam, kamu bilang 24 jam. Kalau kamu bekerja, oh saya cuma bekerja 1 jam, datang siang, datang sore, menjelang hari ini, kok sama upahnya? Memang ada hitungannya bagi mereka. Pokoknya itu 1 hari, 1 malam. Makanya tanda Yunus 3 hari 3 malam, itu cara hitung Yahudi. Pokoknya sekalipun cuma 3 jam, itu namanya 1 hari 1 malam. Nah, jadi hari Jumat sudah terhitung. Pindah ke jam 6 sore cuma 3 itu, masuk ke hari Sabtu. Masuk ke hari Sabtu, saudara. Jadi hari Sabtu full dia, siang malam, 24 jam. Masuk ke hari Sabtu sore jam 6, berpindah dia ke harinya. Masuk ke hari Minggu. Nah, hari Minggu itu saudara, berarti hari Minggu cuma berapa jam lagi itu? Karena pagi-pagi sudah bangkit. Jadi kalau dari jam 6 sore berarti berapa jam itu ya? Jadi kan cuma jam 6 pagi, mungkin jam 5 pagi dia sudah bangun, sudah bangkit. Oke, itu cara hitungnya. Jadi hari Minggu saudara, saya akan bahas di sini. Ya, kita akan membahas tentang kebangkitan Yesus terjadi di hari Minggu. Inilah saudara yang kita lakukan sekarang. Hari Minggu ini penting bagi orang Kristen. Kenapa saudara? Karena hari Minggu ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Inilah menjadi pola orang Kristen saudara, yang dimana mengambil hari untuk beribadah. Kenapa? Karena orang Kristen awal saudara, waktu masih ada Yesus, ingat, Yesus selalu datang dan murid-muridnya kalau beribadah di mana saudara? Di tempat ibadahnya orang Yahudi. Namanya sinagog. Sinagog itu banyak. Kayak gereja-gerejanya itu banyak. Tapi hanya ada satu namanya Bait Allah. Ya, kalau Bait Allah cuma satu. Nah, Yesus dan murid-muridnya beribadah juga di Bait Allah.
Kalau tidak di bait Allah, mereka sedang berkunjung ke daerah-daerah, saudara, mereka pasti ibadahnya di sinagog. Nah, ibadahnya juga itu hari Sabtu. Ketika berjalannya waktu, saudara, orang-orang Yahudi kan memusuhi Yesus, memusuhi para pengikutnya. Dan orang Kristen kan sudah banyak. So bisa bayangkan saja, waktu Yesus lakukan mujizat 5 roti 2 ikan, berapa orang itu, saudara? Berapa orang? 5.000 apa? Laki-laki. Kira-kira ada perempuan nggak di sana? Ada anak-anak nggak, saudara? Ada. Jadi zaman Yesus saja yang sudah percaya Yesus sudah ribuan. Ya kan, saudara? Orang Yahudi kan mulai lihat, ini kok pengikut Yesus sudah mulai banyak sekali. Nah gitu. Mulai banyak, istilah bisa dibilang orang Kristen kok mulai banyak nih. Nah mereka mulai tidak suka dengan orang Kristen. Makanya saudara, orang Kristen setelah Yesus bangkit, saudara masih kadang-kala datang ke bait Allah atau datang ke sinagog. Tapi mulai dimusuhi. Bagaimana ini? Muncullah saudara pengilhaman dari Tuhan bagi para rasul dari awal. Mereka akhirnya berkumpul mulai hari Minggu, mereka mulai berkumpul. Kita jangan lagi hari Sabtu. Jadi mereka tidak lagi beribadah di hari Sabtu, tetapi mereka mulai berkumpul beribadah di hari Minggu. Ya, coba kita lihat dulu, saudara. Coba kita baca dulu di Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. 19 sampai 20 ya. Yohanes 19 ayat 20. Jadi sebetulnya kita ini, saudara, memperingati kebangkitan Yesus itu setiap hari Minggu. Jadi kalau kita beribadah hari Minggu itu sebetulnya, saudara, tanpa saudara sadari ya, kita itu terus-menerus memperingati tentang kebangkitan. Kalau Jumat Agung, saudara, saya pernah katakan, mohon maaf ya, itu bukan berarti mengurangi nilainya, saudara, sama nilainya, tapi cara kita peringati Jumat Agung berapa kali setahun, saudara? Sekali. Tapi kebangkitan, taruhlah saudara sebulan 4 kali. Kali setahun berapa, saudara? Ada sekitar berapa kali bersetahun? 50-an kali minggu. Karena ada yang 5 kali minggu, saudara. Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Baca. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Jadi lihat urutannya. Dasarnya mereka memang sudah takut karena orang Yahudi mengancam. Pasti murid-murid dan orang percaya pada waktu itu, mereka berpikir Yesus saja mereka bunuh, apalagi kita. Tapi mereka tetap mau ibadah. Tapi mereka berpikir kita jangan pergi ke bait Allah atau jangan pergi ke sinagog hari Sabtu. Tapi kita berkumpul saja beribadah di hari kebangkitan Yesus. Ketika mereka berkumpul di hari Minggu, saudara, ternyata saudara, hari itu hari yang diberkati Tuhan. Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di mana hari apa terjadi? Hari Minggu. Haleluya, saudara. Hari Minggu. Makanya hari Minggu ini, saudara, adalah hari apa, saudara? Kita tahu semua hari-harinya Tuhan. Tetapi ada yang kita bilang, selalu saya bilang kados ya. Kados itu kudus. Kudus itu bukan hanya diartikan suci, tetapi kudus itu, kados itu diartikan bahwa dikhususkan, dipisahkan artinya itu, saudara. Jadi saya pernah katakan karena ini semua kursi, tapi satu ini dipisahkan, taruh sini. Kenapa kamu taruh sini? Itu khusus nanti didudukin oleh Pak Gembala, sana yang begitu. Kursinya sama, tapi dikhususkan begitu. Nah, hari juga itu sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sama 24 jam kan? Mataharinya sama kan, saudara? Siang malam sama. Tapi ada hari yang dikhususkan Tuhan buat orang percaya. Hari apa, saudara? Hari Minggu. Amin, saudara. Hari Minggu itu memang hari dikhususkan. Ingat ya, saudara, Tuhan itu begini, saudara. Tuhan itu harus pahami dengan iman adalah Tuhan yang maha hadir. Amin, saudara. Tuhan yang maha hadir. Tapi ingat, memang Tuhan maha hadir. Tapi untuk dia mau menampakkan kehadirannya hanya pada tempat-tempat dan hari tertentu.
Bisa paham saudara? Kenapa dia berkata berkumpul? Ketika orang percaya berkumpul, di sini Tuhan menampakkan diri. Amin. Hanya di tempat khusus, di hari khusus. Mungkin saudara berkata, oh saya bisa di rumah, saya bisa di jalan, bisa. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan menampakkan di sini? Karena di dalam konsep Alkitab memang Tuhan Maha Hadir. Tapi tidak semua tempat, tidak semua hari, tidak semua waktu Dia akan menampakkan diri. Penting bagi kita, saudara. Makanya kita kembali, saudara, bahwa hari kebangkitan Yesus ada pada hari Minggu. Kenapa, saudara? Hari ini telah menjadi harinya Tuhan. Tuhan menguduskan, Tuhan mengkhususkan hari Minggu bagi orang Kristen beribadah kepada Tuhan. Makanya hari itu Tuhan menampakkan diri. Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Semenjak kebangkitan Kristus, mula-mula orang para rasul, orang percaya mulai memilih hari Minggu, harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Kisah Rasul 20 ayat 6 sampai 7. Mari kita lihat, saudara. Kisah Rasul 20 ayat 6 sampai 7. Jadi poin pertama, saudara, kita sedang masuk dalam pelajaran tentang kebangkitan Yesus terjadi di hari Minggu. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Terus, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Sampai sini dulu, tahan dulu ayat ini ya. Ingat, hari pertama, hari Minggu. Jadi hari ini hari keberapa? Pertama. Kalau Sabtu hari ke-7. Makanya orang Yahudi beribadah di hari ke-7. Tapi kita hari pertama. Tuhan harus yang pertama. Amin, saudara. Jangan bukan yang sisa lagi. Tuhan sudah rubah. Kalau hari bicara hari, harus Tuhan yang pertama. Haleluya. Jadi hari pertama, jadi semenjak dari Yesus masih bangkit, saudara, ketika murid-murid berkumpul di hari Minggu, hari pertama di hari kebangkitan, tidak satu kebetulan, memang sudah sebuah rencana Tuhan, rancangan Tuhan mereka beribadah di hari Minggu. Tuhan memberkati mereka, dan selanjutnya dijalankan terus oleh para murid-murid. Hari Minggu, hari pertama di minggu itu, mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Mereka tak perjamuan, kita juga mau perjamuan. Saudara, dalam perjamuan kudus, roti dan anggur, kadang-kadang saya sudah tidak bisa bilang semuanya manfaat-manfaat dari tubuh dan darah Kristus. Saudara, tapi satu hal saudara juga harus minta, Tuhan hadirlah tubuh dan darah Kristus betul-betul. Karena tubuh dan darah Kristus itu adalah menyucikan kita dari dosa, menghancurkan segala kutuk. Bahkan saya percaya tubuh dan darah Kristus itu membuka segala pintu-pintu berkat buat kita. Amin, saudara. Itu tubuh dan darah Kristus, karena kutuk apapun dihancurkan oleh tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus menghancurkan kekuatan dosa-dosa asal. Saudara, sifat-sifat dosa, tubuh dan darah Kristus mematahkan kekuatannya. Jadi saudara, kalau makan roti dan anggur, saudara bukan hanya sekedar makan. Saudara, Tuhan, saya mohon supaya roti dan anggur ini yang saya makan ini betul-betul ada tubuh dan darah Kristus yang menghancurkan kekuatan dosa, kutuk apapun, membuka pintu-pintu berkat saya. Amin, saudara. Karena ini, saudara, waktu kita nanti ya, ayat perjamuan itu kan pada waktu kita pegang roti, Tuhan bilang. Tapi setelah itu Tuhan bilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Jadi ambil roti, tapi waktu makan Tuhan bilang, inilah tubuhku. Tuhan bilang ambil cawan, ambil anggur, tapi ketika mau minum dia bilang, inilah darahku. Maksudnya apa, saudara? Memang kita makan roti, kita minum anggur, tapi manfaat dari tubuh dan darah Kristus tetap berlaku pada kita. Haleluya.
Makanya selalu saya katakan kalau perjamuan kudus itu, saudara, memang setiap hari Minggu harusnya ibadah, saudara. Harus ibadah, kecuali saudara mungkin berat, tidak ada halangan apapun, tapi untuk perjamuan kudus, sakit pun harusnya kau datang. Kalau cuma saudara, pilek-pilek dikit lagi. Karena juga ada kesembuhan di dalamnya. Amin, saudara. Ya, kita balik. Murid-murid ini berkumpul di hari pertama minggu itu, mereka memecah-mecahkan roti. Baru baca selanjutnya dari Paulus 1, 2, 3. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Paulus bisa saja, saya ada kepentingan, saya ada urusan penting. Tapi hari Minggu Paulus tidak kemana-mana. Amin, saudara. Dia datang di hari Minggu. Dia tetap memecahkan roti. Dia beribadah bersama. Kalau bicara, saya banyak kepentingan di hari ini. Wah, saudara, kalau Tuhan juga pakai ukuran yang sama, iya nggak, saudara? Saya banyak kepentingan, banyak urusan di hari ini, jadi saya tidak mau ibadah dulu. Seandainya Paulus begitu ya, sama mereka, kalian aja, saya mau pergi, banyak urusan saya ini, banyak kerjaan saya ini. Tapi Paulus tidak demikian. Tapi saya bilang tadi, kalau Tuhan bersuara yang sama, ya oke deh, kamu sibuk, saya juga sibuk ya. Saya banyak orang percaya juga nunggu saya di sana. Kalau Tuhan begitu ukurannya, habis kita sebenarnya. Yang punya nafas ya, yang punya nafas Tuhan, yang punya oksigen Tuhan, yang punya berkat Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai ukuran yang sama kepada orang yang tidak menghargai hari Minggu, saudara, habis kita, saudara. Untung saja Tuhan kita itu Maha Pengampun. Amin, saudara. Maha Penyayang. Ya, kita balik, saudara ya. Kita balik ke hari Minggu, saudara. Yesus bangkit terjadi di hari Minggu. Dan kita belajar bahwa di hari Minggu itu sangat-sangat sakral bagi orang percaya. Sangat sakral bagi orang percaya. Makanya saya bilang, saudara, bahwa hari Minggu itu salah satu tanda bagi orang kalau engkau selamat. Hari Minggu itu engkau buktinya engkau ada di gereja. Amin, saudara. Kalau engkau berkata engkau adalah orang percaya Yesus, harusnya ada di dalam gereja kalau hari Minggu. Datang beribadah. Saya bisa bayangkan kalau kita orang Kristen hari Minggu, saudara. Orang luar lihat, saudara. Hari Minggu tidak ke gereja, agama lain lihat. Hari Minggu tidak ke gereja. Karena orang Kristen. So kita ibadah ini bukan sekedar juga kita, saya orang Kristen. Karena memang hari Minggu ini Tuhan datang menampakkan dirinya. Saya bilang tadi, Tuhan memang Maha hadir, di mana-mana Dia ada. Tapi Dia menampakkan diri tidak di semua mana-mana. Hanya tempat khusus, termasuk bait Allah. Termasuk bait Allah. Kita tahu bait Allah itu Tuhan bilang itu tempat tinggalku. Tapi ingat, hanya hari khusus, kegiatan khusus Tuhan menampakkan diri di sana. Tuhan bilang, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Tapi ingat, saudara salam Tuhan juga saudara hanya pada waktu-waktu khusus untuk menyatakan diri kepada kita. Makanya ada hari khusus, ada tempat khusus. Jangan biarkan itu. Jangan lewatkan kairos itu. Haleluya, saudara. Waktu-waktu itu, saudara. Kesempatan-kesempatan itu. Yang dibilang itu kairos itu kesempatan itu. Waktu itu kesempatan. Kenapa ada kata kairos dalam Alkitab? Karena memang Tuhan itu hanya memberi waktu, hanya memberi kesempatan. Kita mungkin kadang-kadang berkata, nanti minggu depan masih ada, minggu depan. Memang masih ada. Tapi waktu sekarang ini tidak pernah kembali. Itu maksud kairos. Waktu sekarang tidak akan pernah datang. Dia sudah lewat. Hanya sekarang. Dan sebab itu bagi kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi melihat kebangkitan Kristus di hari Minggu, kita harus berkata, hari Minggu adalah hari sakral bagi iman saya. Haleluya. Harus begitu, saudara. Hari sakral bagi iman kita sebagai orang Kristen. Itu hari Minggu. Lanjut lagi ya, saudara. Ibrani 10 ayat 25. Saya ingat beberapa minggu lalu saya membahas tentang ekspresi ibadah, saudara. Yang masih ingat ya, ekspresi iman kita kepada Tuhan adalah beribadah.
Salah satu ya ekspresi iman, dan baru 1 poin itu. Padahal saya punya 4 poin ekspresi iman. Nanti saya lanjut lagi. Mari kita baca ini. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Amin. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kenapa jangan jauhkan? Karena memang itu tempat khusus, hari khusus, waktu khusus, kairos Tuhan. Amin, saudara. Kairos Tuhan. Mungkin saudara berkata, aduh saya di rumah saya mau terima berkat. Betul, hari Minggu Tuhan curahkan berkat mungkin saudara, tapi Tuhan bilang di tempat khusus. Amin. Di tempat khusus. Makanya jangan jauhkan. Murid-murid tadi terima Tuhan berkata damai sejahtera, itu di tempat khusus. Terus baca. Tetapi seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Makanya saya bilang, Ibrani menulis ini bahwa ada orang Kristen membiasakan diri kadang-kadang tidak mau beribadah. Dia merasa sudah biasa. Sudah biasa saya begini. Lanjut lagi. 2, 3. Tetapi marilah kita saling menasihati. Nasihatinya apa? Nasihatinya beribadah hari Minggu. Kalau berkat itu kapan saja Tuhan bisa curahkan. Amin, sudah. Daripada kehilangan berkat. Mungkin kadang-kadang kita pikir, buktinya saya tetap dapat berkat. Belum tentu besok. Tuhan itu bisa saja besok dia curahkan. Amin, saudara. Terus, dan semakin dia melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya, saudara. Ibadah itu juga menyangkut kedatangan Tuhan. Ingat saudara, ibadah kita ini, saudara, di hari Minggu ini adalah konsep hidup dalam kerajaan Allah nanti. Hidup di kerajaan sorga, saudara, itu hidup dengan kehidupan semua suku ada di sana. Sama dengan gereja begini, semua suku ada di sini. Kita berkumpul, saudara. Ini kan sebetulnya, saudara, konsep kerajaan sorga itu begitu. Nanti kita masuk sorga nanti, semua beda-beda suku, beda umur, begitu saudara. Tuhan melatih sekarang ini. Makanya ketika kita satu di gereja ini, kita berkata, kita satu iman, kita keluarga Allah. Amin, saudara. Dan ini kita cuma bisa sebut begini, saudara, ketika kita berkumpul. Amin. Ketika kita berkumpul. Saudara keluar, saudara pergi tempat kerja, kata-kata ini tidak akan muncul, saudara. Tidak akan muncul di tempat pekerjaan saudara. Orang belanja, terus saudara bekerja di kantor, terus saudara bilang, ini keluarga Allah. Tidak bakal ada di situ, saudara. Cuma terjadi dalam gereja. Dan perkataan itu, konsep itu ada dalam kerajaan sorga. Satu iman, satu baptisan, satu kasih. Satu Tuhan. Amin, saudara. Satu keluarga Allah. Itu terjadi dalam gereja dan itu berlangsung sampai kerajaan sorga. Makanya penting berkumpul, beribadah di hari Minggu. Alkitab bilang, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ini. Amin, saudara. Karena gereja yang kita buat sekarang ini, kita lakukan, saya bisa katakan bisa miniaturnya kerajaan sorga. Haleluya, saudara. Hanya miniatur. Nanti kalau kita baru datang, betul-betul sama, betul persis dengan waktu kita di gereja. Orangnya beda-beda suku, beda warna kulit. Amin, saudara. Tapi sudah satu dalam kasih Tuhan. Oke, lanjut lagi, saudara. Satu ayat lagi ya. Satu Timotius pasal 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama ya. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, lantai bawah juga bangkit berdiri. Baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam apa? Segala hal. Berguna dalam apa? Segala hal. Amin, saudara.
kelihatan saudara di sini kayaknya cuma duduk ya, nyanyi ya, memuji Tuhan, tapi saudara tidak tahu yang Tuhan kasih tadi kepada para murid. Damai sejahtera bagi mereka. Ada berkat Tuhan di dalam. Amin. Dalam segala hal. Terus lagi, ibadah itu juga mengandung janji. Amin. Terus baik untuk hidup di dunia ini sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang di kerajaan surga. Amin. Silakan duduk, lantai bawah silakan duduk juga. Soalnya ibadah ini, saudara, yang terjadi di dalam kebangkitan Kristus di hari Minggu, saudara, dan orang Kristen menjalaninya di hari Minggu beribadah. Tuhan bilang, saudara, bahwa bahkan Tuhan saudara sandingkan dengan olahraga. Kadang-kala orang, ini memang kita kalau ke dokter, pasti dokter tidak bilang kamu ke gereja, dia bilang olahraga. Iya kan saudara? Olahraga. Ya memang harus olahraga, tapi terbatas gunanya. Olahraga bermanfaat sampai ke surga? Tidak bakalan. Dan juga menjamin. Iya kan saudara? Dan juga menjamin untuk kesehatan ke depan. Tidak juga. Saya iseng nanya juga pada dokter kok, oke olahraga, itu menjamin saya kesehatan saya ini. Ya dia bilang ya salah satu aja, pokoknya kegiatan olahraga itu bagus. Ya, tapi ya saya bilang disandingkan ya. Bagaimana dengan olahraga ini terbatas gunanya? Tidak berguna sampai di surga. Dia cuma berguna dalam waktu-waktu terbatas. Tapi dikatakan tetapi ibadah itu berguna apa? Dalam segala hal. Kalau saya olahraga, terbatas paling saya doang yang sehat. Ya kan saudara? Saya doang maksudnya. Bermanfaat kan? Kalau saya olahraga itu bermanfaat kan buat istri, buat anak. Mereka rasakan? Nggak bakalan. Yang rasa saya sendiri. Tapi coba kalau saya ibadah. Ya kan saudara? Sebelum saya di sini juga kan saya sudah berlutut. Saya kebiasaan gitu ya, kalau nggak di mobil, saya sudah menyembah. Maka itu maksud Tuhan, hadirlah ya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang semua yang datang Tuhan hadir memberkati. Saya juga harus menyebut anak saya, berkati Tuhan, anak saya baik di sini, ya baik yang di Korea, istri yang lagi di Jogja, hadir Tuhan memberkati. Kalau olahraga, nggak bisa saudara. Oh saya sudah sehat, sudah berkeringat, kamu berkeringat dong. Nggak bisa saudara, itu saya rasa. Amin saudara. Tapi kalau beribadah, baik saya memuji Tuhan, itu saudara dan saya berdoa, wah istri dialami, jemaat alami, bermanfaat dalam segala hal. Bukan cuma di bumi ini, tapi sampai saudara, di hidup ini dan hidup yang akan datang. Ibadah kita ini saudara, nanti makanya saya bilang nanti saat kita bahas di kenaikan ke surga, tempat kita itu di surga nanti. Nanti kita bahas itu saudara. Itu nanti saudara, kenapa rumah saya besar? Karena Tuhan bilang, rumah saya di bumi cuma kontrak nih Tuhan, tapi kok rumah saya di sini besar? Ini dia, rajin ibadah kan. Karena ibadah itu mengandung janji di hidup sekarang dan hidup yang akan datang itu di surga, langit bumi baru. Amin. Jadi kebangkitan itu penting, itu sakral buat kita di hari Minggu. Jadi ibadah hari Minggu itu harus dipandang hari yang sakral buat kita. Amin. Bilang sama-sama, hari Minggu adalah hari yang sakral buat kita. Bilang kiri kanan, hari Minggu adalah hari yang sakral buat kita. Ya, lantai bawah juga. Amin. Sakral buat kita. Saya cuma ingat dikit, saya saksian dikit, saya punya tinggal 5 menit. Saya harus berjalan. Enggak, saya cuma teringat, saya waktu masih kecil ya, saudara, masih kecil. Terus ada ibadah sekolah minggu. Saya ajak adik saya itu sudah jadi pendeta di rumah Primavera itu di sini, namanya Jivi. Saya bilang, masih SD kan? Jip, kenapa? Yuk kita pergi mancing.
Oh dia mancing dia, nanti biar ada ikan, ada lauk gitu di rumah papa mama kan. Nanti mereka senang lah kalau kita dapat ikan, mereka mau makan. Oh ya dia bilang, ya udah kita pergi. Pergilah kita mancing sudah. Masih pergi, terus kan masih anak-anak. Saya bisa lompat di got itu saudara. Jadi ada got, mau ke, kita bilang telaga itu tempat mancing. Dia masih kecil kan mau lompat. Saya begini, ayo kamu lompat sini gitu ya. Lompat. Masih ada. Bawa pancingan, dia lompat. Itu saudara dia melompat, agak pendek jatuhnya, kakinya sudah, itu saya tahu jatuh di mana. Saya bisa nggak lihat, ternyata situ ada bambu tajam saudara. Begini, sobek sama di paha sini, besar sekali saudara. Nanti kalau saudara ketemu Pak Jimmy bilang mana tuh bekas itu? Ada saudara. Itu dia waktu ada bambu-bambu kan nggak rapi, banyak halus-halusnya. Aduh. Itu waktu saya ajak dia pulang, saya majikannya kan masih anak-anak. Saya angkat dia punya kaki sudah begini, berdarahnya banyak luar biasa. Dia jalannya begini-begini. Saya nangis pada waktu itu, ketakutan. Papa saya lihat orang berteriak, kan itu anak kamu itu begitu. Papa saya langsung angkat, bawa lari bukan ke dokter, suka mantri lah zaman itu. Sampai di sana saya lihat juga, wah nggak tahan dia, nggak pakai obat bius, nyabut yang itu apa itu, cabut yang bambu-bambu itu. Cabut tuh, dibersihin sama dia. Pakai alkohol, wah si dia minta teriak-teriak. Akhirnya semenjak itu saya bilang nggak mau lagi. Itu hari sakral, itu harus beribadah itu. Ya, kalau saudara sedang ada tugas kadang-kadang kerja ke kantor bilang Tuhan, saya ini harusnya hari sakral, tapi saya ditugasin, minta ampun dulu sama Tuhan. Amin saudara. Bilang ampuni Tuhan, hati saya tahu di tahap hari sakral. Ampuni saya Tuhan, karena saya melakukan tugas ini. Maksudnya jangan anggap biasa. Amin saudara, tetap anggap ini hari sakral. Tapi saya karyawan biasa, saya harus bekerja. Nanti kalau saudara sudah jadi direktur, punya usaha sendiri, nah saudara bisa atur hari Minggu, hari sakral. Amin. Sekali lagi bilang ke kiri kan, hari Minggu, hari sakral. Bukan ditakuti ya, hari sakral itu hari dengan Tuhan, hari penuh sukacita, hari penuh berkat, hari untuk Tuhan. Amin. Itu adalah hari Minggu, adalah hari kebangkitan Kristus, makanya itu hari sakral buat kita. Amin. Puji Tuhan. Biar demikian firman Tuhan saya bisa sampaikan buat saudara. Dalam poin yang pertama kita bicara tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus terjadi di hari Minggu. Minggu depan kita akan bahas tentang kebangkitan kemanusiaan Yesus. Penting untuk kita membahas juga ini ya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan lantai bawah bangkit berdiri. Kita akan terima perjamuan kudus. Yang bertugas perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kita akan berdoa. Ya, kita tunduk kepala, kita mau berdoa ya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Lebih lagi kami bersyukur karena Tuhan hadir di tempat ini. Lebih lagi Tuhan kami bersyukur karena Tuhan hadir dalam pribadi kami. Tuhan memberkati setiap pribadi kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami akan menikmati perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Kami berdoa kepadamu, sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah Kristus yang bersatu dengan kami, Tuhan, menghancurkan kekuatan dosa, menghancurkan kekuatan iblis, dan lebih daripada itu Tuhan, membuka pintu-pintu berkat bagi kami. Terjadi berkat kesembuhan, terjadi Tuhan pemulihan dalam hidup, pemulihan dalam rumah tangga. Ada berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, kau menebus dosaku.
diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang sudah dapat boleh bangkit berdiri. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau pilih. Jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang Kau pilih. pegang roti dengan tangan kanan kita. Seperti saya katakan tadi, Alkitab juga berkata, saudara pegang, saudara ambil adalah roti. Tapi ketika makan, firman Tuhan berkata itu adalah tubuh Yesus sendiri yang terjadi di atas kayu salib. Dengar firman-Nya, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan kita, dengar firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Mari angkat tangan kanan kita. Nyanyikan pujian tanpa musik. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Tetap saudara angkat tangan, saya berdoa saat ini. Tuhan, tangan-tangan kami terangkat kepadamu. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah Kristus telah bersatu bagi kami ya Tuhan. Bahkan tubuh dan darah Kristus, Tuhan, memberkati kami. Semua berkat-berkat dalam tubuh dan darah Kristus terjadi bagi kami. Bahkan tubuh dan darah Kristus membukakan pintu-pintu berkat bagi kami. Berkat rohani, berkat jasmani terjadi bagi kami. Kemerdekaan dalam Kristus terjadi bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, baik firman, baik perjamuan kudus kami ini. Kami bersyukur, percayalah kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas.
Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan dengan tubuh dan darah Yesus. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Yang kedua, dengan kasih Kristus nanti saudari Seri akan berdoa. Mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebenarnya kami akan membawakan kabar persembahan yang kedua. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang berdiri Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi gratiskan Dia. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi gratiskan Yesus hidup. Puji Tuhan, terima kasih atas setiap korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkati terus di dalam pelayanan, bahkan dalam kesehatan keluarga, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik WL Singers, pemusik, multimedia, persembahan, bahkan petugas perjamuan kudus. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih juga buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, karena kita sudah sama-sama melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pengumuman, sebentar jam 10 ada ibadah anak-anak ya, ibadah anak-anak sekolah minggu di gereja. Dan ibadah raya yang kedua nanti sore jam 5 sore. Jadi untuk ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Dan bagi yang ingin menjadi jemaat tetap di GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja, Bapak Ramli atau Bapak Aju. Dan kegiatan kita di sepanjang minggu yang berjalan besok karena hari ini adalah minggu pertama perjamuan kudus, jadi besok adalah jadwal doa puasa kita 3 hari ya. Tinggal kita mau pilih puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam atau puasa Daniel. Dan untuk hari Rabu ibadah komsel untuk sementara di rumah masing-masing dulu ya, untuk hari Rabu. Dan juga untuk ibadah gabungan Pelprip dan WSP di rumah masing-masing dulu, nanti akan aktif nanti minggu berikutnya. Dan besoknya saudaraku hari Sabtu doa pagi tetap ada ya. Doa pagi jam 7 pagi sampai jam 8 pagi di gereja. Dan khususnya untuk ibadah remaja YMB untuk minggu besok ditiadakan ya di rumah masing-masing ya. Dan minggu depan kembali ibadah minggu depan, ibadah gabungan hanya diadakan 1 kali. Jadi untuk minggu depan diadakan 1 kali, digabung di pagi hari di jam 8 pagi. Jadi khususnya untuk ibadah minggu depan hanya sekali, digabung di pagi hari jam 8 pagi. Dan ibadah anak-anak tetap ada ya jam 10 pagi. Puji Tuhan, kita akan melihat ya ada video kegiatan Paskah dari anak-anak sekolah minggu Air Siloam. Hidup, hidup, hidup selamanya.
Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Salah apa? Yang udah hancur. Ini Yesus di Taman Getsemani yang berdoa, tapi murid-muridnya tuh ketiduran. Tidur ya, kayak cerita tante ya tadi ya. Jadi Yesusnya masih berdoa. Nah ini ceritanya tuh di malam hari Yesusnya berdoa. Keren. Jadi di pas Yesus disalibkan. Ada itunya tuh salib Tuhan Yesus. Habis itu ada yang ngobrol sama yang lainnya. Dia habis itu di sini ada pekuburannya Tuhan Yesus dan ini adalah bentuknya agar tidak menyuri mayat Tuhan Yesus. Tentang kematian Tuhan. Kasih. Ini tentang anak-anak yang kehidupan. Wih, keren. Ini pas kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Haleluya, tepuk tangan buat adik-adik kita yang luar biasa semua, pada kreatif semua ya, merayakan hari Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala, tidak ada. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya dan kita semua bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Pendeta Ramli akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di akhir ibadah kami bersuka cita oleh karena kuasa-Mu sudah memimpin ibadah kami. Kami boleh mengalami sesuatu yang baru dari Roh Kudus. Kami boleh mengalami sesuatu yang indah dari Roh Kudus lewat ibadah kami saat ini. Itu sebabnya terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu dalam ibadah kami. Bahkan sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Kau pakai terus hamba-Mu Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini. Kau percayakan mengembalakan kami umat-umat Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa-Mu Roh Kudus, otoritas-Mu berdaulat dalam hidup Bapak Ibu Gembala. Rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu disingkapkan, dibukakan melalui hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami jemaat Tuhan yang ada, membawa kami semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan, mengasihi dan taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Pergumulan umat-umat Tuhan, apapun menjadi pergumulan mereka dalam pekerjaan usaha, bahkan pendidikan anak-anak, semuanya Tuhan campur tangan. Tuhan yang ada bersama dengan mereka, sehingga umat-umat akan terus mengalami berkat-berkat yang indah dari Tuhan, berkat kuasa penyertaan Tuhan menyertai umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa umat-umat-Mu kalau ada yang sakit dimanapun mereka berada saat ini, dengan kuasa dan otoritas Allah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya kuasa dari Yesus sudah menyembuhkan dan memulihkan, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk kami beribadah bersama menikmati berkat-berkat-Mu. Kami berdoa bersama untuk Ibu Gembala yang saat ini tidak ada bersama dengan kami, yang saat ini sedang berada di Jawa menjenguk orang tua yang sedang sakit. Doa kami dari tempat ini, Tuhan jamah pulihkan orang tua Ibu Gembala dan Bapak Gembala dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kami percaya disembuhkan dan dipulihkan dengan sempurna. Boleh kembali ke rumah, Gembala boleh kembali ke tempat ini dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bangsa Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, pimpinan-pimpinan kami, baik yang masih memimpin saat ini. Tuhan berkati mereka. Mereka akan menyelesaikan segala tugas mereka dalam kepemerintahan yang ada dan pemerintahan yang baru. Tuhan yang akan meneruskan kepemerintahan ini, Tuhan juga pakai mereka sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati, memakai dengan heran. Umat-umat Tuhan yang tersebar di Indonesia ini, biarlah kami semua jadi berkat, kami semua jadi terang, sehingga negara Indonesia ini dibawa kepada keselamatan, kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua selalu menyerahkan seluruh pergumulan umat dalam tangan Tuhan. Baik Tuhan, pelayanan di tempat ini, pelebaran untuk gereja di tempat ini, kami percaya waktu Tuhan waktu yang indah, waktu Tuhan waktu yang tepat, maka kami akan mengalami pertolongan Tuhan yang sempurna untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon kuasa-Mu menyertai, memimpin kami. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami dalam kuasa-Mu, sehingga Tuhan yang akan melindungi kami, menjauhkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.